Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan memasuki pelajaran tema 2, yaitu pada pelajaran IPA. Antum bisa melihat pelajaran IPA ini pada buku tema 2 di halaman 5 sampai 12, halaman 99 sampai 101, di halaman 129 dan 146. Baik, kita mulai dengan pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan itu berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Kita lihat, cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan amfibi atau katak itu saat fase berudu itu ketika ia masih kecil bernapas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-parunya. Reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, reptil itu juga termasuk buaya, kura-kura. Nah, itu reptil. Lalu kita lihat burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Tapi saat terbang, sistem pernapasannya dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Sekarang kita lihat, alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup itu melalui beberapa alur. Nah, kita lihat. Yang pertama, udara itu masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Setelah itu, udara lanjut melalui trakea dan bronkus. Nah, setelah dari bronkus, barulah udara menuju paru-paru. Dan setelah itu dari paru-paru mengeluarkan karbon dioksida melalui bronkus, trakea, rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Nah, itu alurnya. Kita lihat. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Pertama, nah kita lihat ada faring, ada kotak suara, ada trakea. Antum bisa lihat di sini posisinya masing-masing. Di mana letak faring disesuaikan dengan arah panahnya. Sampai dengan ada bronkus, bronchiolus. Nah, kita lihat di sini. Oke. Lalu kita lihat, nah berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Pertama adalah udara tadi masuk melalui hidung. Penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Inilah fungsi dari hidung kita, yaitu menyaring debu. Setelah itu, penyesuaian suhu dan kelembaban udara yang memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Lalu kita lihat fungsi dari trakea atau tenggorokan, yaitu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Lalu penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Setelah dari tenggorokan, nah lalu di dalam paru-paru itu terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Apa itu bronkus? Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan bronchiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus adalah ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, baik. Bagaimana proses saat menghirup udara? Nah, proses menghirup udara pertama, udara masuk melalui hidung, lalu udara disaring oleh lendir dan rambut-rambut hidung. Lalu, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Lalu bagaimana proses saat menghembuskan udara? Pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula.
Udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang kita masuk di subtema 2-nya, yaitu subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita lihat, pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan ini sangat penting. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Lalu, tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pepohonan. Nah, kita lihat faktor penyebab gangguan pernapasan. Pertama, kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Nah, mari kita lihat beberapa faktornya. Pertama, faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu faktor fisik. Ini disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur itu belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Oke, kita lihat. Berikutnya faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah itu bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak nafas. Nah, ini adalah tiga faktor tersebut, faktor penyebabnya. Faktor fisik tadi berupa cacat bawaan atau kelainan organ pernapasan. Faktor penyakit bisa karena penyakit asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Nah, lalu kita lihat perbedaan udara di kota dan di desa. Udara di kota itu rata-rata udaranya kotor karena asap kendaraan dan juga pohon-pohonnya sudah tidak banyak lagi. Sementara udara di desa itu sangat bersih karena banyak pepohonan dan asap kendaraan pun sedikit. Nah, sekarang kita lihat upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya melengkapi rumah dengan ventilasi, yaitu adalah lubang angin di atas jendela, itu namanya ventilasi. Lalu menjaga kebersihan rumah dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Lalu kita lihat penyakit pada organ pernapasan. Pertama itu ada asma, adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Nah, ini pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Oke, yang kedua ada flu. Flu ini gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, biasanya gejalanya adalah sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, dan sebagainya macamnya. Ini bisa disembuhkan dengan resep obat dari dokter dan juga harus memakan makanan yang bergizi. Yang berikutnya adalah ada bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu berupa batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Ini pengobatannya bisa dengan meminum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Ada saluran pernapasan sehat bentuknya seperti ini, kosong, tidak ada yang menghambat. Sementara bronkitis kronis, nah itu saluran udaranya itu terhambat. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya ada tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit.
Nah, pengobatannya bisa minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Berikutnya ada pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Nah, gejalanya itu bisa berupa batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya bisa dengan minum obat sesuai resep dokter. Yang berikutnya itu ada emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebabnya yaitu polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Nah, ini bahaya rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat.